Cek suara, cek suara, cek suara. 1 2 3. Udah. Oke. Mic-nya belum di on kan, mohon maaf ya teman-teman semua. Ya. Cek lagi suaranya, mudah-mudahan sudah terdengar ya. Suara, ya nggak ada suaranya, ya benar. Mikrofonnya belum dibuka. Maaf ini pakai ruang 3. Ruang 3 biasanya di ruang 1 nih, saya di ruang 3 ya, nggak apa-apa. Mic-nya belum di on kan, mohon maaf ya teman-teman semua. Ya. Cek lagi suaranya, mudah-mudahan sudah terdengar ya. Suara, ya nggak ada suaranya gitu. Mikrofonnya belum dibuka. Maaf ini pakai ruang 3. Oke. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Pak Joko Ari, ya teman-teman semua, mitra-mitra semua. Saya nggak sebutin satu-satu, ternyata cukup banyak ya pagi-pagi ya bergabung di kita di sini. Bu Sundari, terima kasih. Ya, jauh-jauh di Palembang nih Bu Sundari. Ya, ada Bu Via, ya Bu Noviana, alhamdulillah banyak banget ya. Bu Noviana, Bu Lina, sudah ada ya suaranya ya sekarang. Tadi mikrofonnya belum kebuka, mohon maaf. Iya, cukup lumayan oke, ya. Nampu Karangayung ya hadir Pak Samiono, ya alhamdulillah. Oke Pak Tri Canggih, terima kasih atas konfirmasinya. Suaranya bagus nggih, matur nuwun. Oke. Oke, cukup banyak ya. Iya. Terima kasih. Ya. Dari Bogor juga hadir. Oke. Oke. Ini lumayan kita bisa mulai teman-teman semua. Ya. Hari ini saya akan cerita tentang anggur, berbagi tentang anggur. Ya, hari ini berbagi tentang anggur di mana banyak permintaan dan mulai agak viral mengenai tanaman anggur ini ya, karena tanaman anggur ini memang banyak dibudidayakan selain untuk buah tapi juga sebagai untuk penaung tanaman atau di para-para ataupun di tempat-tempat barangkali tempat-tempat wisata dan lain sebagainya dipakai untuk para-para peneduh ya. Jadi sambil jalan-jalan sambil kita bisa melihat buah anggur ataupun barangkali panen anggur ya, panen anggur. Iya, ini kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Banyak yang masih bergabung rupanya, oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Chandra Kusuma. Ya, saya juga sering lihat videonya beliau, keren. Ya. Oke, teman-teman. Oke, saya pindah dulu di sini ke PowerPoint-nya ya. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi mitra-mitra semuanya, teman-teman semua, dan salam agro. Ya, hari ini kita akan berbagi tentang anggur. Ini mohon maaf tempat duduk saya masih saya ini paskan supaya nyaman ya. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman, mitra-mitra dan Facebook di Facebook Pertanian ya, di Facebook Pertanian NASA. Saya doakan semoga teman-teman semua panjang umurnya, semoga selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu bermanfaat untuk orang, menjadi orang yang bermanfaat untuk
orang-orang di sekitar kita. Ya, suasana pandemi bukan menjadi hal yang membuat kita tidak belajar, tetapi kita bisa melakukan pembelajaran ini melalui online, ya, salah satunya seperti sekarang ini. Barangkali ada teman-teman yang belum kenal dengan saya. Ini adalah nama saya Adi Nugroho, ya. Biasanya kami mengawal untuk bidang pertanian, perkebunan, dan juga hama penyakit. Dan latar belakang saya pernah bekerja di grup Astra, ya, kemudian di perkebunan BUMN di Aceh, dan sekarang di PT Natural Nusantara. Ya, itu adalah latar belakang saya. Ya, dan sekarang saya di Natural Nusantara ini. Ini adalah kantor kita, ya, kantor kesayangan kita ini di PT Natural Nusantara. Jalannya sekarang adalah Jalan Siliwangi nomor 72, Salah Trihangko, Gamping, Sleman, ya. Nah, sekarang saya berada di lantai 2 di ruang 3, ya. Dan ada sedikit perubahan, barangkali kalau teman-teman nanti ke kantor ada perubahan di sayap sebelah kiri dari kantor sudah ada tambahan untuk parkir kendaraan, sehingga nanti kalau setelah nanti pandemi barangkali untuk parkir kendaraan kita sudah ada tambahan lokasi. Nah, teman-teman, mitra-mitra, ini kita mulai dengan tanaman anggur, ya, tanaman anggur, di mana ini jenisnya cukup banyak, cukup beragam, dan cukup bermacam-macam teknis budidayanya, ya. Namun kali ini tentu saja akan saya sampaikan secara dasar, secara umum, dan kita tambahkan tentang teknis dengan teknologi NASA yang kita punya, ya, yang kita punya. Ini adalah salah satu impian saya, barangkali juga teman-teman juga. Kita punya rumah, kita punya anjang-anjang atau para-para seperti ini, kita bisa berkebun tapi tidak terlalu panas. Kenapa? Karena kita bercocok tanam, berbudidaya, ya kita di bawah ada sedikit naungan di situ, dan kita mendapatkan buahnya, yaitu buah anggur, ya, buah anggur, di mana kita bisa menanam di sekeliling rumah kita, atau mungkin di tempat-tempat wisata, atau mungkin tempat-tempat yang di mana itu menjadi tempat wisata, atau mungkin jalan menuju suatu tempat, sehingga kita akan melihat pemandangan yang begitu indah dengan berbagai tanaman, jenis tanaman anggur, ya. Warnanya juga cukup menarik karena ada warna hijaunya, ada warna merah tua, ya, katakanlah merah tua, ya, ataupun coklat kehitaman seperti itu, ya. Ini menyebabkan kita menjadi menarik. Dan salah satu hal yang menarik lagi adalah pasar potensial daripada anggur, serta harganya cenderung agak stabil, ya, sehingga nanti kalau dipasarkan masih tetap lumayan, ya. Nah, mitra-mitra, ini juga salah satu barangkali impian kita, atau impian saya lah, ya, kalau barangkali teman-teman ini, sehingga ini suatu perkebunan di mana perkebunan ini sudah cukup umur, ya, saya katakan begitu, cukup bagus, cukup rapi, cukup bersih, namun produksinya juga cukup bagus. Jadi ini suatu perkebunan yang memang dikebunkan untuk diambil produksinya, terutama tanaman anggur, ya. Nah, mitra-mitra, ini juga salah satu barangkali impian kita, atau impian saya lah, ya, barangkali. Ya, ini indah sekali, ya. Begitu kita punya kebun anggur yang barangkali boleh dibilang ini adalah modern, ataupun mungkin cukup bagus pengelolaannya, sehingga kita bisa wisata kebun anggur, ataupun mungkin seperti di Malang ada petik buah apel, nah ini mungkin petik buah anggur, begitu, ya. Kenapa kita menanam tanaman buah anggur? Ya, tentu saja kita ingin mendapatkan manfaatnya. Selain sebagai tanaman buah, ternyata buah anggur juga membantu untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, ya, kemudian meredakan gejala alergi dan peradangan,
Nah, ini menawan penuaan dini, menjaga kesehatan otak dan sebagainya dan sebagainya. Artinya manfaatnya cukup banyak ya, cukup banyak. Ya, rasa manis dari anggur ini pun juga membantu kita untuk memberikan manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita. Ya, kadang bisa juga untuk mengendalikan gula darah, ya, dan mencegah kanker. Nah, beberapa syarat yang mesti dipenuhi untuk menanam tanaman anggur ini, ya secara umum, karena ini kan kita banyak jenis tanaman yang ada di Indonesia, baik itu tanaman anggur lokal maupun anggur impor. Namun secara umum, anggur ini dapat tumbuh di dataran yang rendah, ya umumnya di dataran yang rendah, artinya ketinggian yang diharapkan adalah dari 0 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Ya, lebih dari itu tentu saja tanaman anggur agak lama ya untuk mengeluarkan buahnya, sekaligus juga nanti buahnya juga nanti berbeda produksinya. Ya. Kemudian anggur ini memerlukan sinar matahari yang banyak. Ya, bisa terbuka sampai 100% atau mungkin kita bisa sekitar 80% ya. Namun dia juga memerlukan udara yang kering ya. Ini memerlukan udara yang kering. Sementara suhunya membutuhkan suhu kurang lebih sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapannya ya ini 75 sampai 80%. Ya, curah hujan yang diharapkan ini optimum untuk menghasilkan produksi anggur adalah 800 mm per tahun. Ya, ini membantu kita karena tanaman anggur ini adalah tanaman di mana banyak membutuhkan air. Ya, ini di atas ini. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjut ya. Ini tadi ada bukan informasi, tetapi iklan yang lewat. Ya. Kemudian secara global lagi, lebih besar lagi, maka bisa dituliskan seperti ini ya. Tentu saja yang perlu saya lihat di sini adalah tentang pH ya, pH pada kesesuaian lahan S1 maupun S2 rata-rata memerlukan kelas lahan yang normal. Kelas lahan yang normal artinya antara 5,5 sampai 7,3 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa kita upayakan ya setidaknya antara angka 6 sampai angka 7 lah untuk membantu supaya pupuk yang kita berikan akan diserap oleh tanaman dan di mana nanti akan diubah menjadi buah dan nanti buahnya akan menyesuaikan dengan pupuk yang kita berikan. Beberapa jenis anggur yang ada di Indonesia ini menurut Bali Jestro ya ada beberapa, ada jenis Kediri atau nama lainnya barangkali Yellow Belgi ya bentuknya lonjong ya kurang lebih. Kemudian masih memiliki biji 2 sampai 3 biji per buahnya. Ya, kemudian hasil panennya dari Kediri ini bisa mencapai 15 sampai 25 kilo per tanaman ataupun per pohon per tahun. Ya, satu tanaman ini ya. Kemudian ada Jestro AG86, ini bentuknya bulat, hasilnya lebih sedikit daripada Kediri tadi, 9 sampai 16 kilo per pohonnya. Ya, kemudian masih memiliki biji 1 sampai 4. Ya, ini lebih banyak bijinya. Tapi juga ada yang lebih sedikit. Kemudian ada Jestro AG60, ini dirilis tentu saja dari Bali Jestro ya. Itu nama lainnya Maro Seedless ya, artinya hampir tanpa biji. Ya. Jumlahnya untuk potensinya adalah 10 sampai 25 kilo per pohon per tahunnya. Kemudian ada Janetes SP1 ya. Kemudian ada Jestro AG45 atau Caroline Black Rose, itu nama lainnya juga. Kemudian ada Bali atau Alfonso Lavalle ya. Ini di Bali juga ada nama
anggur yang nama lainnya adalah Alfonso. Ya, ini bisa mencapai 15 sampai 20 kilo per pohon per hektarnya atau 34 buah per tandanya. Ya. Kemudian ada Prabu Lestari atau Red Prince. Ya, ini memiliki bentuk yang agak lonjong ya. Masih ada bijinya 1 sampai 3. Kemudian hasilnya produksinya 5 sampai 15 ton per hektarnya. Ya. Ini bisa mendapatkan 44 sampai 121 buah per tandanya, jadi cukup banyak. Ya, kemudian untuk Probolinggo Biru, ya ini Probolinggo Biru 81. Ini bisa 12 sampai 20 kilo per pohon per hektar ya. Ya, kemudian Probolinggo Super atau Kardinal ya. Ini beberapa varietas unggulan yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk varietas yang terdaftar di kementerian ini tadi Kediri Kuning ataupun Probolinggo Super, Bali ataupun Alfonso tadi ya, Probolinggo Biru 81, Jestro AG 5, Jestro AG 45, Jestro AG 86 ataupun Jestro AG 60 ya. Ini yang terdaftar. Ya ada beberapa tempat kalau kita lihat di berbagai tempat atau di YouTube atau di media sosial barangkali ada jenis-jenis yang berbeda ataupun mungkin nama lain ya seperti misalnya kalau kita bilang Jestro AG 5 itu kurang lebih Isabella misalnya begitu, itu adalah nama lain ya. Jestro AG 45 Caroline Black Rose atau mungkin Jestro AG 86 Muscato ya, Jestro AG 60 Maro yang seedless ini yang hampir tanpa biji tadi. Kemudian yang Bali ini adalah Alfonso Lavalle ya. Ini adalah biasanya orang mencoba anggur Alfonso atau mungkin orang juga mengenalnya anggur Bali atau anggur Alfonso Lavalle ya. Kemudian Probolinggo Super saya sebut juga Kardinal. Kemudian Prabu Bestari ini kadang-kadang disebut juga adalah Red Prince ya. Jadi banyak nama lain yang mungkin dikenal oleh lingkungan penggemar perangguran ya, perangguran bukan pengangguran tapi perangguran dengan nama-nama yang lain. Ada juga nanti ada Jupiter dan lain sebagainya, itu adalah bisa nama lain, bisa juga jenis yang lain yang mungkin belum terdaftar ataupun yang banyak digunakan oleh teman-teman petani anggur di Indonesia. Ada yang diambil sebagai batang bawahnya atau mungkin diambil untuk batang atasnya ya. Nah, berdasarkan BPS ini produksi anggur kita, saya dapatkan tahun 2016 adalah 9.505 ton ya. Pada tahun 2017 ini peningkatannya luar biasa 11.735 ton ya, naik. Dan tahun 2020 ini juga ada kenaikan, namun angkanya belum saya dapatkan untuk yang fix ya atau yang benar-benar resmi. Kemudian luas lahan dan potensi anggur di Indonesia ini saya dapatkan angka di tahun 2012 ya. Ini ada di beberapa daerah. Ini terutama di daerah Buleleng, yaitu di daerah Bali, itu juga ternyata ada sentra anggur, yaitu karena memang mungkin ada beberapa tanaman anggur ini digunakan juga untuk dibuat minuman ya, Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu mitra kita yang masuk di sana untuk mencoba teknologi kita ini untuk masuk di sana, dan kebetulan saya bantu untuk diskusnya di sana ya. Karena di sana ada buahnya nanti akan diambil untuk dijadikan minuman. Kemudian di angka tahun 2019 di seluruh Indonesia ternyata untuk anggur ini ya, kalau dari total banyak ada di daerah yang pertama ini dilihat kita di sini adalah 14 ton itu dari Jogja. Kemudian dari Bali 13.000 ton ya, 14 ton dengan 13.000 ton ya, tadi di daerah Buleleng di daerah Bali, dan sekarang ada beberapa tempat di daerah Bali yang bercocok tanam ataupun berbudidaya anggur ya. Jadi cukup banyak di daerah Jogja
maupun di daerah Bali yang mungkin barangkali hubungannya adalah banyak orang yang suka makan buah anggur. Secara global di Indonesia ini kita ada produksi ya kurang lebih sekitar 13.000 ton hanya khusus untuk anggur itu tahun 2019. Nah, kita kembali di sini adalah tahun 2019. Jadi permintaan maupun penggemarnya pun untuk tanaman anggur ini cukup banyak. Nah, teman-teman semua, kita mulai dengan persiapan lahan terlebih dahulu ya, karena kita lihat ini adalah tanaman yang di kebun ya. Nanti di dalam pot ataupun polybag kurang lebih persiapannya hampir sama ya. Hampir sama utamanya di medianya. Ya. Yang pertama adalah untuk di persiapan lahan. Kalau kita menggunakan lahan, ini kita upayakan lahannya adalah lahan yang benar-benar gembur, benar-benar subur, supaya tanaman anggur kita ini untuk 3 tahun ke depan, ya kurang lebih 3 tahun depan, itu bisa menyerap pupuk yang nanti akan kita berikan. Ya. Yang pertama dari yang kita lakukan adalah bersihkan lahan itu tersebut ya dari gulma, kemudian dari tanaman-tanaman yang tidak dibutuhkan oleh tanaman anggur yang kita budidayakan, kita bersihkan, kita cangkul, kita bajak, kita bolak-balik sampai gembur. Nah, kita lakukan tambahan pemberian dolomit dari awal, ya ini sesuai dengan pH tanah. Kalaupun kita punya alat pH meter, bisa kita sesuaikan ya berapa nanti dolomit yang kita taburkan sesuai dengan pH angka di pH meter yang kita colokkan di tanah. Ya, ini akan membantu kita memberikan jumlah dolomit yang dibutuhkan untuk mendapatkan angka pH sesuai dengan tanaman anggur yang tanaman anggur yang memerlukan pH yang tadi saya sebutkan membutuhkan pH netral ya. Ini bisa kita berikan di lubangnya saja ya atau kita tabarkan secara merata ya. Kalaupun kita belum punya alat pH meter ya, kita belum punya alat pH meter atau mungkin jauh dari mana-mana ya, mungkin setidaknya kita tabur antara 300 kilo hingga 500 kilo per hektarnya kita ratakan ya, baru kemudian kita buat lubang tanam ya, baru kita biarkan kurang lebih sekitar 1 bulan untuk lebih lubang tadi sudah bisa beraerasi ataupun mendapatkan oksigen dari luar. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini pada lahan ya, terutama pada lahan, ini adalah saluran irigasi air yang masuk dan saluran irigasi untuk pembuangan. Tentu saja karena tanaman anggur ini ya tanaman air ya sebetulnya ya, tetapi dia tidak terlalu suka dengan air yang tergenang. Ya, tidak terlalu suka dengan air yang tergenang dan aerasi di akar pun dia juga membutuhkan yang cukup. Sehingga perlulah dibuatkan saluran air pemasukan dan saluran air pembuangan untuk mencegah terjadinya genangan air pada saat hujan. Ya, pada saat hujan. Nah, lubang tanam yang kita bikin ini setidaknya minimalnya adalah 60 kali 60 ya, ataupun bisa juga kita gunakan 70 kali 70. Ini kalau kita menggunakan lubang tanam seperti itu, kita buka dulu, kemudian kita tebar dolomit, kita biarkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti setelah kurang lebih 3 minggu hingga 4 minggu atau mungkin 1 bulan baru kita bisa masukkan bibit yang akan kita tanam. Untuk jarak tanamnya, kita bisa menggunakan jarak tanam 3 kali 3 atau mungkin bisa kita gunakan jarak tanam kita adalah 5 kali 4 ya. Ya, tergantung dari jenisnya karena kadang-kadang berbeda jenisnya memang jaraknya kita memerlukan yang agak lebih panjang. Nah, ini setelah lubang kita buat ya, kita kering anginkan ya, tadi kita sampaikan 2 sampai 4 minggu atau mungkin kurang lebih 1 bulan baru bisa kita lakukan penanaman. Kemudian setelah 2 sampai 4 minggu
Maka kita campurkan tanah bagian atas. Kita bisa berikan pupuk kandang ataupun kompos ataupun pasir ya dengan komposisi 1-1-2 ya, satu pupuk tanah bagian atas, satu pupuk kandang ataupun kompos ya, dua itu pun pasir. Atau bisa juga kita menggunakan yang pasir, andai kata kita takut untuk nanti tanahnya terlalu padat, kita bisa tambahkan dengan menggunakan sekam bakar ya, sekam bakar. Ya, sekam bakar ini adalah dua bagian, kemudian ada pupuk kandangnya atau komposnya, kemudian ada lapisan bagian tanah bagian atas. Ya, ini tentu saja kita tanam, ya kita tanam, baru kemudian pada saat penanaman ini yang pertama adalah kita lakukan penyiraman, yaitu penyiramannya ditambahkan dengan Supernasa dan Glio untuk mencegah adanya jamur ya. Supernasa ini kurang lebih kalau kita lakukan adalah kurang lebih sekitar 1 sendok makan ditambah dengan 1 sendok makan Glio diaduk dalam 10 liter air, kemudian kita aduk, kemudian kita siramkan ya, disiramkan pada saat penanaman yang perdana tadi, kita siram perdana dengan air campuran Supernasa dan Glio. Ya, ini untuk membantu merangsang vegetatifnya sekaligus juga membantu mencegah jamur yang ada di bagian bawah, utamanya di dekat perakaran. Ya. Oke, kita lanjutkan adalah media tanamnya. Untuk media tanam, tadi sudah saya sampaikan pada lahan yang terbuka itu kita memerlukan namanya kompos ataupun pupuk kandang, kemudian pasir ataupun sekam bakar. Ya, pada tanaman pot itu minimal yang kita gunakan adalah diameter 40 cm ya, makin besar makin baik. Ya, itu campurannya adalah pasir dan pupuk kandang, sekam bakar ataupun kompos ataupun casting ya. Kemudian tanah, sekam bakar, kompos ataupun pasir. Ya, ini adalah yang paling umum digunakan pada tanaman anggur ya. Tanaman anggur ya, paling agak banyak yaitu sekam ataupun kompos ya, diberikan juga sekam bakar ataupun casting. Ya, ini untuk pada tanaman yang menggunakan dengan pot ya, pot ataupun planter bag ya. Ini biasanya seperti itu. Jadi menggunakan sekam bakar. Namun perlu hati-hati teman-teman semua. Untuk yang namanya pupuk kandang, sekam bakar, dan mungkin barangkali casting, alangkah baiknya kita campur terlebih dahulu dengan ditabur dengan Glio terlebih dahulu, ya. Kemudian kita biarkan ya kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari. Supaya apa? Supaya bibit-bibit jamur yang ada menempel di sekam bakar ataupun di casting ya, ataupun nanti di pupuk kandang itu bisa diatasi terlebih dahulu dengan menggunakan Glio ini ya. Kemudian pupuk kandang yang kami sarankan adalah bila menggunakan pupuk kandang, tentu saja pupuk kandang yang sudah jadi ya teman-teman mitra-mitra. Ini pupuk kandang yang sudah sekitar 5 bulan ke atas ya. Sekitar 5 bulan ke atas di mana bentuknya sudah remah, mungkin barangkali tidak ada baunya dan sebagainya. Karena dikhawatirkan pupuk kandang yang belum jadi atau mungkin di bawah 5 bulan itu terkadang masih membawa yang namanya barangkali jamur, barangkali bakteri dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya pada seminar-seminar di hama penyakit NASA ataupun di pengenalan produk NASA tidak ada pupuk kandang yang higienis. Ya, artinya pupuk kandang kemungkinan besar akan membawa jamur ataupun bibit penyakit yang lain. Oleh karena itu, sebelum ditaburkan alangkah bagusnya dan alangkah baiknya ditaburkan Glio bersamaan dengan pupuk kandang ataupun Glio bersamaan dengan sekam bakar ataupun Glio dengan kompos ataupun cacing, di mana ini nanti akan membantu kita mencegah hama penyakit ataupun jamur yang sering
ada pada pupuk kandang, sekam, ataupun casting, ataupun kompos. Sehingga nanti saya rasa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka mulai dari sejak awal pada saat pencampuran media tanam ini, alangkah baiknya kita mulai dengan memberikan sedikit glio pada media tanamnya. Ya. Kemudian kita mengambil bibit. Jadi bibit ini ada yang bisa kita ambil melalui atau mungkin membenihkan sendiri atau membuat bibit sendiri, bisa melalui dari bijinya atau bisa melalui dari steknya, ya. Ya, kalau dari biji tentu saja biji yang sudah kita anggap tua baru kita lakukan perlakuan terhadap bibit tersebut, benih tersebut untuk menjadi bibit. Kemudian untuk stek tentu saja kita lakukan dengan cara, ada beberapa cara yang barangkali kita bisa lihat barangkali di media-media lain seperti YouTube, ya. Nah, setelah kita dapatkan bibitnya, barangkali kita juga beli dari bibitnya dari tempat yang lain. Harapan kita adalah umur bibit ini kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulan, ya, teman-teman semua. Ya, kemudian kalau kita bisa lihat akarnya ataupun kita bisa sobek dari polybagnya, setidaknya perakarannya sudah mulai tumbuh, yaitu sekitar 5 sampai 10 cm. Kemudian tanamannya adalah tumbuh sehat, ya, tumbuh sehat. Artinya tanaman-tanaman itu bisa kita lihat kalau tanamannya hijau, kemudian barangkali sudah ada daunnya juga bagus, ya, perkembangannya bagus. Dan yang terpenting sudah ada tunas duanya, ya, sudah bertunas, ada 2 tunas yang minimal ada di bibit yang kita tanam. Untuk jarak tanam tadi sudah saya sampaikan, untuk lahan ya setidaknya 3x3 ini cukup bagus, ya. Cukup bagus untuk ukuran 3x3, walaupun gambar yang tadi saya sampaikan di depan itu barangkali jaraknya hanya sekitar kurang dari 2 meter, ya. Tetapi itu adalah perkebunan anggur yang intensif, artinya untuk tanaman itu hanya digunakan kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali musim saja. Jadi nanti cepat diganti lagi dengan tanaman yang baru ataupun dengan tanaman jenis yang baru. Dari jarak tanam 3x3 ini memerlukan, ya, tanaman kurang lebih sekitar 890 batang per hektarnya. Sedangkan untuk jarak tanam 5x4 memerlukan 500 batang per hektarnya, ya. Ini belum untuk sulaman, ya, biasanya sulamannya kurang lebih sekitar 10%, ya, rata-rata sekitar 10%. Jadi tinggal kita tambahkan 89 tanaman untuk sulaman, andai kata nanti ada yang mati, ataupun 50 tanaman nanti andai kata ada yang mati ataupun kurang begitu bagus pertumbuhannya. Nah, setelah kita siapkan tadi lubangnya, setelah kita siapkan lagi barangkali untuk ajirnya dan lain sebagainya, mungkin tempatnya, ya, lahannya sudah kita sedemikian rupa kita bersihkan, ya. Ini 1 bulan sebelum ditanam, ada baiknya bibit yang akan kita tanam ini kita sudah adaptasikan ke lahan, ya, ke lahan. Ya, tentu saja tidak langsung terbuka, andai kata itu lahan terbuka, tetapi kita bisa lakukan ditaruh di tempat yang sedikit agak teduh, ya, tetapi tetap mendapatkan penyinaran seperti pada lahan. Jadi kalau boleh dibilang sinar mataharinya mungkin sekitar 70-80%, ya. Jadi bukan 100% langsung dibuka di lahan, tetapi ada sedikit naungan supaya bibit yang akan kita tanam tadi bisa adaptasi ke lahan, ya. Berbeda pada tanaman tabu lampot atau tanaman dalam pot, ya. Ini tentu saja bisa kita lakukan secara langsung ataupun tidak terlalu lama antara bibit yang kita beli dengan media tanam yang sudah kita siapkan untuk tanaman dalam pot. Untuk penanamannya ini rata-rata, ya, rata-rata dilakukan anggur ini pada akhir musim hujan,
ya, ya sekitar April atau Juni lah ya kurang lebih. Ini seperti sekarang ini pun sudah bisa kita tanam karena ini sepertinya curah hujannya sudah mulai banyak berkurang ya. Lubang tanam tadi sudah saya sampaikan jumlahnya minimal ataupun yang eh, standar paling minimal ya kalau boleh dibilang, karena makin besar makin bagus supaya tanahnya tetap subur, yaitu adalah 60 kali 60. Kemudian yang beberapa orang ataupun banyak orang yang menggunakan juga tambahan sekam bakar dan kompos ataupun menggunakan dengan casting ya. Ini menjaga supaya aerasi di perakaran itu cukup bagus. Nah, kita gunakan sekam bakar tadi ya. Pot itu minimal diameternya adalah 40 cm ya. Lebih besar lebih bagus. Untuk pakai planter bag yang ukuran lebih gede lebih bagus ya. Nah, setelah media tanam kita siapkan, kita campur, kita aduk, kemudian kita tambahkan glio dari situ, kalau bisa di situ, kalaupun tidak, maka pada saat penyiraman yang pertama kita lakukan dengan campuran super nasa, yaitu dengan 1 sendok super nasa ditambah dengan 1 sendok glio, ya kita aduk dalam 10 liter air kita siramkan, ya. Setelah tanaman ditanam, ya tentu saja jangan terlalu banyak air tapi cukup basah saja ya, karena terlalu banyak air nanti yang terjadi adalah tanaman ini bisa jadi busuk ya. Tetapi saran saya pada saat penyiraman yang pertama ini ya cukup air sajalah ya, jadi tidak perlu terlalu banyak. Bisa jadi kalau ini tergantung dari apa namanya lubang tanamnya ataupun kalau dari diameter polybagnya, jadi kurang lebih sekitar antara setengah liter ataupun 1 liter per tanamannya ya. Kita menyesuaikan kondisi planter bagnya ataupun kita menyesuaikan dengan lubang tanamnya ya. Kemudian kita bicara tentang perawatan. Setelah kita tanam, kita akan melakukan perawatan ataupun pemangkasan yang secara umum ya. Secara umum adalah kita lakukan seperti ini. Ya. Ini adalah tanaman anggur. Ini adalah tanaman anggur di mana perawatan yang pertama itu setelah kita tanam, umumnya kita melakukan penanaman dengan melakukan perawatan pada bagian atas ini adalah kita biarkan sampai sekitar 6 bulan terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan cabang primer atau cabang yang pertama ini kuat ya. Cabang di bagian bawah ini kuat yang pertama, karena kita kepingin rata-rata bagian bawah cabang ataupun cabang primer ini diameternya antara 1 sampai 1,5 cm ya kurang lebih. Kemudian sudah coklat warnanya ya. Kita tidak mengharapkan warna yang hijau karena nanti tanaman bisa menjadi kurang baik nanti pada cabang sekunder maupun tersier sampai ke buah. Bisa tidak bersamaan atau mungkin bisa menjadi tanamannya buahnya menjadi kurang bagus ataupun kurang banyak ya. Kita harapkan cabang yang dari pertama ini sangat perlu dan vital, minimal antara 1 sampai 1,5 dan sudah berwarna coklat. Nah, setelah 1 cm atau 1,5 ini kurang lebih sekitar 6 bulan, biasanya akan kita potong ya. Kita potong antara 1 sampai 2 meter. Ya, jadi kita biarkan dulu sampai sekitar 6 bulan, baru kemudian kita lakukan pemangkasan atau pemotongan pada ketinggian antara 1,5 sampai 2 meter ya. Bisa sampai 1,5 pun sudah bisa. Nah, setelah kita potong, sambil mempersiapkan anjang-anjangnya ataupun tempat untuk merayap ataupun tempat untuk mengikat daripada anggur ini untuk tetap berbuah, maka kita siapkan anjang-anjang ya, bisa bermacam-macam yang bisa kita gunakan di sini. Ada bisa menggunakan dengan bambu ya, paling murah barangkali, atau mungkin bisa kita menggunakan dengan kawat
ya. Atau bisa kita juga dengan membuat dari besi karena kita mungkin untuk jangka panjang. Ya. Nah, setelah 6 bulan, ya, tinggi tanaman kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter begitu, maka begitu kita potong, ya, begitu kita potong, tentu saja ini sebelum kita potong ataupun cabang kita potong, ada perlakuan yang bagian akar, ya. Saya ulang-ulang ini nanti karena supaya ini menjadi perhatian, yaitu pada bagian akar 1 minggu maksimal atau mungkin sekitar 5 hari ataupun 4 hari itu proses pemberian pupuk ataupun airnya sudah cukup. Nah, antara 3 sampai 5 hari ini kita sudah berikan cukup air, baru kemudian kita pangkas pada hari ke-5-nya, ya, ke-5 atau ke-6-nya. Ataupun seminggu setelah itu, 5 lah ya, setelah 5 sampai 7 hari kita pangkas. Nah, setelah kita pangkas, kita keluar airnya begitu, maka biasanya nanti akan tumbuh cabang yang kedua atau cabang sekunder. Ya, biasanya ini rata-rata yang dibiarkan untuk menjadi cabang sekunder ini rata-rata 2 sampai 4 cabang saja. Jadi tidak semua cabang dipelihara, tetapi cukup 2 sampai 4 saja, ya, minimalnya 2. Ya, ini kita buat cabang yang sekunder atau yang kedua. Ini memerlukan waktu yang kurang lebih sekitar 3 minggu, ya, kurang lebih sekitar 3 mingguan, ya. Kemudian cabang sekunder ini dalam perjalanannya tentu saja supaya nanti mudah, ya, mudah untuk menjadikan cabang yang tersier tadi berbentuk, maka dinaikkan ataupun dibentuk menjadi T atau huruf T, atau dinaikkan dan diikatkan seperti T, ya. Ini minimal ukurannya adalah kurang lebih biar kuat minimal sudah berwarna coklat dan ukurannya sekitar 1 pensil, ya, kurang lebih itu sudah bisa kita kita biarkan sampai kemudian nanti kita pangkas, ya. Kalau yang dipangkas itu berarti yang namanya double gordon, kayak kadang-kadang orang menyebutnya adalah double gordon kalau kita melakukan pruning ataupun pemangkasan. Sementara kalau tidak dipangkas itu sering dikatakan orang single gordon, ya. Kemudian setelah muncul cabang yang sekunder, ya, maka langkah berikutnya, pemangkasan berikutnya adalah di cabang tersier, ya. Cabang tersier inilah yang nanti akan menjadi cabang penghasil anggur, ya. Jadi tidak ada cabang yang keempat atau kuarter, jadi hanya cabang tersier. Disinilah yang akan menjadi tempat anggur itu mengeluarkan buahnya, ya. Jadi setelah cabang pertama, cabang kedua, kemudian cabang yang tersier, ini kita biarkan dulu sampai kurang lebih sekitar 3 minggu, ya, kurang lebih sampai sekitar 3 minggu, dan kita biarkan sampai cabang di mana cabang nanti akan kurang lebih minimal 15 helai daun lah, ya. Itu baru kita lakukan potes, ya, istilahnya dipotes ataupun dipotong, ya, dengan tangan pun bisa karena ini kan masih cukup lunak, ya. Nah, supaya nanti biar sama ukurannya cabang-cabang untuk penghasil buah ini, ada yang kadang-kadang terlalu panjang, ada yang kadang-kadang terlalu pendek ataupun tidak sama, ya. Yang terlalu panjang ataupun yang terlalu cepat, begitu kita sudah bisa mendapatkan ukuran yang terlalu cepat tadi, katakanlah 10 daun sudah cepat, sementara yang lain 3 daun, ya, maka kita potes terlebih dahulu, ya. Kita potes supaya apa? Supaya untuk yang cabang berdaun 3 tadi bisa mengejar ke daun yang ketiga tadi, bisa mengejar daun yang ke-10, ya. Nah, ini harapannya seperti itu, ya, supaya nanti tanamannya bisa bersama-sama, anggurnya itu bisa bersama-sama untuk bersama-sama keluar ataupun panennya, ya. Kemudian setelah kita pelihara 15 tahun, maka potes di daun yang ke-15,
ataupun putuskan ataupun potong di daun yang ke-15, ya biasanya ini batangnya juga sudah mulai agak ukurannya sekitar pensil ya, kurang lebih sekitar pensil, dan sudah mendekati agak coklat supaya kuat untuk menahan buah anggur yang nanti akan dihasilkan. Setelah 3 minggu berwarna coklat, ukurannya sebesar pensil, maka dipotes di daun ke-15. Nah, mulailah kita memperhatikan tunas-tunas yang mulai dari paling ujung ya, 1, 2, 3, 4 di situ, keluarnya adalah tunas bud, tunas yang nanti akan menghasilkan buah. Nah, sebelum itu, begitu kita memotes daun yang ke-15, perlu diperhatikan, ya, ini adalah sulur-sulur ini perlu dibersihkan, ya, perlu dibersihkan supaya pupuk yang kita caburkan, pupuk yang kita siramkan itu langsung ke arah buah, ya, langsung ke arah buah ataupun ke arah tunas budnya supaya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik di situ. Jadi tidak, kemudian selain sulur ada tunas-tunas air, ya, tunas air. Ini artinya tunas yang nanti suatu saat nanti akan menjadi cabang. Padahal cabang yang kita harapkan hanya cabang yang tersier saja, yang cabang keempat tidak kita harapkan. Jadi kita pangkas yaitu sulur maupun tunas airnya, ya. Setelah sampai nanti kita bersihkan, maka kita potong, ya, ada 4 tunas ataupun 4 ruas dari belakang, ya, kita potong, maka tinggallah tunas-tunas yang sudah ada biasanya budnya. Nah, bud itu apa? Ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada bud, mungkin agak terlihat ya. Artinya tunas yang nanti akan menjadi calon bunga ataupun calon buah. Ya, jadi batasannya di situ adalah 1, 2, 3, 4, dan di mana tunas ini nanti akan menghasilkan bunga ataupun buah. Nah, setelah kita potong, biasanya kurang lebih sekitar 3 minggu nanti itu sudah mulai terisi, ya, mulai terisi tunas-tunas bud ini. Bagian yang paling sering akan menjadi calon buah ini atau bud yang menjadi calon buah ini adalah pada tunas bud yang pertama dan kedua. Ini rata-rata muncul di bagian depan, ya, paling depan, ya. Kalau kita menghitung dari awal berarti yang paling ujung, ya, paling ujung itu 1 dan 2 ini yang biasanya akan menghasilkan buah yang paling bagus, ya. Kalau nanti ada keluar tunas bud yang ketiga dan 4 perlu kita pelihara tidak, Pak? Perlu, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 bisa kita kita pelihara. Namun yang biasanya agak bagus rata-rata di 1 dan 2, ya, di 1 dan 2. Iya, terima kasih Bu Lastri, ya, telah menonton live anggur di sini, ya. Terima kasih teman-teman semua. Ini sepertinya juga banyak dari berbagai daerah yang hadir. Ya, saya lanjutkan. Setelah tunas bud ini menjadi buah, nanti akan menghasilkan bunga dan sekaligus nanti seterusnya akan menghasilkan buah, ya. Kemudian nanti akan panen. Nah, setelah dipanen semua, ya, maka yang kita lakukan akan memotong tunas tadi, ya, memotong cabang tadi itu kita potong, tinggalkan sekitar 3 sampai 4 tunas lagi. Kemudian kita pelihara 15 daun lagi. Kemudian kita setelah 3 minggu kemudian sudah bentuk pensil dan warnanya coklat, kita potong antara 2 sampai 3 bat atau 3 tunas. Kemudian kita lihat budnya. Kemudian kita potong 1, 2, 3, 4, yang 4 tunas atau 4 bud di situ. Kemudian untuk panen, bunga, buah, panen, dan seterusnya. Ya, ini perputarannya adalah seperti itu, ya. Jadi perawatan bunga ataupun pemangkasannya
adalah seperti itu, biasanya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ini 1 tahun bisa kita lakukan panenan itu kalau secara teori adalah 3 kali. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang bagus dan perawatan yang bagus kadang-kadang cukup 2 kali. Kemudian ini tanaman ini untuk menghasilkan buah yang rutin ya dan menghasilkan kualitas yang tetap bagus, rata-rata setelah 3 tahun kita lakukan perbaikan tanaman mulai dari nol lagi, mulai dari menanam dari awal lagi ya. Bahkan untuk mendapatkan kualitas yang maupun jumlah tanaman ataupun jumlah dompolan yang lebih banyak, itu biasanya kita gunakan usia tanaman satu musim tanaman anggur ini rata-rata 3 tahun kita tanam lagi dengan tanaman yang baru lagi. Namun banyak juga mitra-mitra kita yang hobi pada tanaman anggur ini, ada yang sampai beberapa tahun sampai mendapatkan buah sampai barangkali lebih dari 3 tahun ya. Artinya batangnya sudah cukup besar bagian bawahnya. Tapi diimbangi dengan penyiraman, pemangkasan setelah pemupukan yang rutin dan baik. Kemudian kita lanjutkan teman-teman semua ya, tadi pemangkasan. Pemangkasan ini ada 2 tujuan, tentu saja pemangkasan bentuk dan pemangkasan untuk arah yang buah. Pada saat kita pemangkasan untuk bentuk, setelah pemangkasan yang pertama, tentu saja kita pemangkasan yang kedua yang dibikin T. Nah ini dipotong setidaknya ini warnanya sudah coklat ya, menyisakan 3 batang ataupun 4 batang tunas. Kalaupun warnanya nanti masih hijau, dikhawatirkan yang pertama adalah buahnya nanti buahnya nanti panennya tidak seragam. Yang kedua, jumlah ataupun satu dompolan itu beratnya juga tidak seragam ataupun mungkin tidak sesuai dengan harapan karena pertumbuhan daripada batangnya itu masih belum cukup bagus, sehingga kalau sudah coklat biasanya itu sudah cukup untuk mengirimkan ya hara ataupun pupuk yang kita berikan itu langsung ke tanaman melalui proses fotosintesanya, kemudian dia masuk ke tanaman buahnya sehingga nanti buah yang kita harapkan bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan batang yang masih berwarna kehijauan nanti di proses buahnya yang kurang begitu bagus. Kemudian pada batang yang sudah dipangkas ya, ini biasanya muncul tunas 4 tunas baru dan ada yang diambil hanya 3 saja, artinya hanya kita membuang 1 tunas yang perkembangannya kurang baik ataupun buruk sehingga kita hanya memelihara 3 tunas. Ini untuk pemangkasan bentuk ya. Kalau untuk ini pemangkasan bentuk ini biasanya pada cabang sekunder ya. Ini kemudian kita mengarahkan tunas, ada 2 tunas ke kiri dan ke kanan, 1 tunas lagi dibiarkan lurus ya. Jadi ada 3 yang nanti akan menjadi tempat cabang ketiga, di mana cabang ketiga nanti untuk calon buahnya. Kemudian untuk sudah mencapai panjang 1 meter, nah ini baru kita potong dengan menyisakan 3 tunas. Ya, ini cabang pertama biasanya juga di situ kurang lebih sekitar 6 bulan ya untuk mendapatkan panjang serta kulit yang berwarna coklat. Nah ini untuk tunas bentuk, sementara tunas buah tadi sudah saya sampaikan untuk pembuatan cabang pertama ataupun primer, sekunder maupun tersier. Ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan April, ya, Agustus, September. Ini kita lakukan pemangkasan untuk buah. Baik teman-teman semua, hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah pengairan dan penyiraman. Ya, tentu saja kita sudah tahu ya teman-teman semua, yang namanya anggur ini adalah banyak menyimpan air dan tanaman yang banyak menyimpan air khususnya pada buahnya ya. Dimana yang perlu kita perhatikan adalah tanaman anggur ini
tidak tahan pada air yang tergenang. Ya, tidak tahan. Ya, artinya tidak tahan, cepat dia terjadi pembusukan ataupun nanti tanamannya juga kurang begitu bagus. Ya, kemudian anggur membutuhkan pengairan yang harus dilakukan mulai dari tanam sampai pemangkasan. Ya, artinya seperti halnya manusia juga, ya manusia ini juga tidak akan lepas daripada air karena setiap hari kebutuhan airnya perlu dicukupi supaya tidak terjadi kekurangan air. Kalau kekurangan air maka sel-selnya akan menjadi sel gabus ya untuk pada tanaman anggur. Kalau pada manusia mungkin akan merasa kehausan dan kering pada bagian leher. Tetapi pada tanaman anggur begitu kita terlambat memberikan airnya maka bisa jadi tanaman batangnya nanti akan menjadi sel gabus. Ya, sel gabus kalau terlalu banyak maka tanamannya akan menjadi bisa patah ataupun mungkin tanamannya pertumbuhannya kurang begitu baik atau terhambat. Ya. Kemudian sebelum dipangkas ya, jadi setelah kita lakukan penanaman, tentu saja tadi sudah saya sampaikan adanya pemangkasan bentuk dan pemangkasan buah. Sebelum kita melakukan pemangkasan, ya selalu saya ingatkan tadi di awal adalah tentang air dan pupuk. Jadi harus ada air dan pupuk yang cukup. Nah, sebelum dipangkas baru kita hentikan, ya kita hentikan. Ya 3 atau sampai 4 minggu sebenarnya air harus dihentikan. Jadi baru kita pangkas. Tapi sebelum 2-3 minggu atau mungkin barangkali saya sampaikan sekitar 5 hari itu air sudah mesti dihentikan ya untuk membantu pemangkasan tadi ya, airnya cukup tetapi juga tetap mengalir pada bagian batangnya. Kemudian setelah pemangkasan ya, setelah kita lakukan pemangkasan 2-3 hari itu disiram. Setelah dipangkas 2 hari 3 hari kita siram ya sampai air ujung rantingnya mengeluarkan air. Ini dilakukan sampai buahnya hampir masak atau tua. Jadi pemberian air ini itu kita menyesuaikan kondisi ya, supaya buah tidak pecah dan busuk ya, supaya tanaman juga membutuhkan air yang cukup. Jadi selalu kita lihat pada bagian tanah kita, andai kata memerlukan air pada saat kondisi tanaman cukup kering, maka bisa kita berikan sehari 2 kali, tetapi kalau kondisinya basah, situasional saja ya, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya, jadi tergantung situasional, yang penting basah dan tidak tergenang. Ya, tidak tergenang ini kata utamanya adalah tidak tergenang, karena sudah tergenang maka kemungkinan tanaman anggur nanti akan menjadi busuk. Ya. Kemudian pemupukan, ya ada beberapa teman-teman yang kita memakai ataupun menggunakan hanya dengan menggunakan pupuk makronya hanya urea saja, atau juga ada yang menggunakan dengan pupuk yang lain ya, pupuk yang lain mungkin ZA atau selang-seling dengan ZA. Tapi saya berikan beberapa alternatif ya pemupukan di awal 1 tahun pertama ini untuk membentuk yaitu cabang vegetatifnya sebelum nanti dipotong untuk cabang bawah ataupun cabang primer. Ya, ini kita berikan 10 gram urea dengan interval 10 hari sekali. Ya, bisa kita tambahkan supernasa dengan 25 gram ya, dicampur dengan glio ya tadi ya, itu akan menjadi untuk tanaman yang bagus. Kemudian kita siramkan ya. Ini bisa 15 hari sekali. Nah, pemupukan yang pertama ini biasanya kita lakukan setelah seminggu, ya paling aman ya 10 hari. Ya, paling aman 10 hari ya kita bisa siramkan pemupukannya bisa bersamaan ya antara supernasa dengan urea. Kita campurkan, kita siramkan, tapi jangan dicampurkan dengan glio karena nanti glio disendirikan saja. Kemudian untuk semprotnya kita bisa menggunakan dengan VOC Nasa dan hormonik dalam satu tangki dengan ukurannya dosisnya adalah 3 tutup nasalnya dan 1 tutup hormoniknya dalam 10 sampai 15
tangki atau 10 sampai 15 liter air per tangkinya. Ini bisa kita semprotkan 10 hari sekali ya. Usia 4 bulan sampai 6 bulan kurang lebih sama, cuman dosisnya ditambah sedikit ya, cuman waktunya agak sedikit bertambah. Kemudian sampai menggunakan 6 bulan kita menggunakan dengan ureanya ditambah, dosisnya pun juga ditambah pada supernasanya maupun penyemprotan POC-nasa maupun hormonnya. Ada juga yang menggunakan dengan pupuk kandang seperti ini ya. Beberapa teknik yang menggunakan pemupukan seperti ini. Kita menggunakan pupuk kandang di usia 0 sampai 3 bulan, ada NPK di sini, ada urea di situ ya. Untuk dua jenis pupuk makro ini kita lakukan dengan selang-seling 10 hari sekali. Jadi sekali lagi pemupukan yang pertama itu dilakukan setelah seminggu atau sekitar 10 hari. Nah baru kita lakukan pemberian pupuknya, pupuk makronya. Kemudian supernasanya itu kita bisa berikan ya di 15 gram ya, 15 gram bisa ditambah dengan glio untuk mencegah jamurnya. Kita siramkan ya, kita siramkan pada saat yang pertama kali bersamaan dengan pupuk yang tadi juga bisa. Kalaupun kita menggunakan pupuk kandang bisa kita kurangi hingga mungkin kurang lebih sepertiganya saja lah ya kalau misalnya kita pakai. Jadi kita nggak perlu memakai 50 kilo ini. Artinya 50 kilo ini tidak diberikan dalam waktu satu kali, tetapi selama 3 bulan kita bisa bagi 3. Kalau kita menggunakan supernasa, pupuk kandang ini bisa kita kurangi hanya mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo saja. Ya, ini cukup menghemat ya, cukup menghemat kalau kita jauh dari mana-mana dan jauh untuk mendapatkan pupuk kandang, kita bisa menggunakan dengan supernasa 15 gram ya per tanaman. Ini kita bisa berikan 15 gram ataupun bisa 15 gram kita campur dengan air 10 liter, kita tambahkan dengan glio, baru kemudian kita siramkan. Ini agak sedikit menghemat ya, mungkin sama seperti tadi sekitar 15 hari sekali. Ini kita lakukan sesuai dengan tabel umur dari 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, dan 9 sampai 12 bulan. Jadi untuk yang NPK dan urea ini selang-seling ya, ini selang-seling ya, dan ini untuk yang pertama adalah 10 hari sekali selang-seling antara NPK dan urea. Kemudian pada bulan 3 sampai 6 ini NPK dan ureanya selang-seling 15 hari sekali. Kemudian 6 bulan sampai 12 bulan ini selang-selingnya antara 30 hari sekali, jadi hampir setiap bulan selang-seling gantian. Nah, sementara dosis supernasanya kita tambahkan di situ ya. Pupuk kandangnya tadi saya sampaikan bisa dikurangi sampai tinggal antara 10 sampai 15 kilo saja kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini. Untuk penyemprotannya kita bisa semprotkan ya, dosis yang kita sarankan adalah 31 ya, pada usia 0 sampai 3 bulan ya, kita semprotkan setelah 10 hari tanam, kita semprotkan ya, cukup di daunnya ya, cukup di daunnya kita semprotkan di situ. Ini dosis untuk satu tangki, yaitu tangki ukuran antara 12 sampai 15 liter air ya, kita semprotkan di situ ya. Ini bisa kita semprotkan antara 7 hingga 10 hari juga, dan seterusnya kita kira sampai nanti di bulan 12 bulan berikutnya dengan dosis yang tertera seperti pada tabel ya. Nah ini untuk tanaman muda ya, tanaman muda antara 0 sampai 12 bulan ya. Nah untuk tanaman yang berikutnya pada umur yang 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, ini pemakaiannya pupuk ini bisa kita lakukan ditambah dengan SP36 ataupun KCL untuk pupuk makronya. Ya, dosisnya seperti tertera pada tanaman ini dosis untuk kurang lebih sekitar 1 tahun ya, bisa diberikan setiap 4 bulan sekali. KCL-nya juga demikian. Nah, kita untuk tanaman yang seperti ini kita tidak menggunakan dengan super lagi, tetapi kita sarankan dengan menggunakan power nutrisi ya, power nutrisi. Ataupun kalau kita tidak menggunakan power nutrisi bisa juga kita semprotkan
ataupun kita selang-seling juga dengan menggunakan fluid top. Ya, di sini saya belum tuliskan dengan fluid top. Ini fluid top untuk disemprotkan. Nah, penyemprotan NASA dan hormonnya ini dosisnya adalah 4:2 ya, sampai nanti di usia 7 tahun bisa 5:2. Ya, ini bisa kita lakukan juga dengan Green Star ditambah dengan hormonik. Satu saset Green Star ditambah dengan hormonik ya, ini untuk satu tangki ukuran 12 sampai 15 liter air. Atau bisa juga kita menggunakan dengan BSA yang sudah direndam ya, sudah direndam. Ini kemudian kita semprotkan dengan kita mengambil air rendaman tadi kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tutupnya, kita tambahkan dengan hormonik akan jauh lebih baik. Ya, satu tutup kita semprotkan. Ya, ini penyemprotannya juga lebih juga sama, kurang lebih sekitar 15 hari sekali. Ya. Khusus untuk pemberian urea ataupun SP36 yang ini SP36 ini diberikan 5 hari sebelum pangkas. Jadi khusus untuk urea, maaf ya, ini khusus untuk urea kita berikan 5 hari sebelum pangkas. Jadi 5 hari sebelum dipangkas itu kita berikan pupuk, kita berikan air terlebih dahulu, ya, baru kemudian setelah 5 hari baru kita lakukan pemangkasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk SP36 bisa setelah kita lakukan pemangkasan. Nah, KCL ini kita berikan sebelum urea masuk. Jadi KCL terlebih dahulu 10 hari sebelum tanam, 5 hari berikutnya baru urea, 5 hari berikutnya baru pangkas, kemudian berikutnya adalah SP36. NASA dan hormonnya di mana? NASA dan hormonnya nanti kita bisa berikan setelah pemangkasan. Ya. Baik, itu untuk pemupukan teman-teman semua. Kemudian hal yang terpenting lagi adalah tentang hama dan penyakit ya, tentang hama dan penyakit. Ya, ini menjadi salah satu kendala yang untuk teman-teman perangguran ya, karena apa? Karena ini kan adalah tanaman air di mana tanaman ini sangat sensitif terhadap jamur, juga sensitif terhadap hama ya, jadi artinya mudah sekali terserang oleh jamur ataupun hama ya. Kalaupun di bagian tanah tadi sudah kita lakukan dengan pemberian rutin dan berkala dengan menggunakan Grio, nah ini untuk bagian atasnya adalah untuk jamur dan hamanya. Kita mulai dari penyakit, yaitu penyakit utama pada tanaman anggur ini ya. Penyakit utama pada anggur ini adalah yang pertama ini adalah downy mildew ya, warnanya seperti coklat seperti itu. Ini adalah jamur di mana akan timbul bercak-bercak kuning ya, kehijauan akan meluas dari coklat, airnya nanti daunnya jatuh. Kemudian pada cuaca lembab ini bercak menjadi putih bertepung hingga menjadikan daunnya kering dan rontok ya. Sangat disayangkan kalau ini sampai daunnya kering dan rontok. Karena apa? Karena jumlah daun pada tanaman anggur ini sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesa, dan ini jumlah daunnya pada proses pembuahan rata-rata kalau terserang akan menjadikan proses fotosintesanya menjadi berkurang ataupun terhambat pertumbuhan dan perkembangannya pada buah ya, utamanya kalau sudah pada pemangkasan. Nah, ini seperti itu kalau pada ini, apalagi yang diserang tidak hanya pada daunnya tetapi juga pada buahnya. Maka bisa buahnya menjadi kecil-kecil, menjadi busuk, kemudian coklat kehitaman, dan akhirnya lama-lama rontok ya. Ini kalau sudah seperti ini mau tidak mau ya mesti akan dilakukan digunting, dibuang ya, diambil buah-buah yang tidak terserang karena ini penyakit jamur yang dimana akan mudah menyebar dan mudah menular pada tanaman yang lain ataupun pada buah yang lain ataupun pada daun yang lain ya. Pengendaliannya paling sederhana adalah kita mengurangi kelembapan daun. Ini biasanya terjadi karena terlalu lembab ataupun terlalu banyak daunnya, sehingga mau tidak mau kita mesti buka kelembapannya, kita mesti atur sehingga kita kurangi ya. Barangkali kalau itu pada tanaman naungan tentu saja
mesti kita buka ada angin yang masuk supaya lembabnya berkurang. Kemudian pemangkasan ranting ataupun buah tadi yang terkena dengan penyakit, karena ini adalah menjadi sumber infeksi daripada jamur tadi. Kemudian yang sudah terserang, itu ranting, cabang maupun daunnya kita bakar ya, kita masukkan ke dalam tanah ya. Jangan nanti kita bakar tapi kita juga buang di situ saja. Bisa jadi nanti malah menjadi tempat atau sumber yang baru. Ya, pasang plastik di atas para-para pada saat musim hujan. Rata-rata tanaman anggur ini untuk sinar matahari dia suka dengan yang terbuka, tetapi untuk hujan alangkah baiknya kita tutup dengan plastik ataupun yang lainnya supaya tidak terkena air hujan secara langsung ya. Karena ini juga akan membantu curah hujan ini, air hujan ini membantu untuk melebarkan jamur yang sudah menyerang pada tanaman anggur. Nah, kemudian kita bisa menanam jenis tahan penyakit yang ini, karena ini adalah penyakit utama pada tanaman anggur. Kita bisa menanam tanaman varietas Isabella delaware ataupun tegal hitam yang spesies Vitis labrusca. Ini dia tahan terhadap downy mildew ya. Nah, untuk penyemprotan glio yang sudah disaring ini sebaiknya kita mulai dari sejak awal tanam ya. Dari sejak awal tanam untuk tanaman-tanaman yang kurang tahan terhadap downy mildew, maka dari sejak awal pemangkasan itu kita sudah mulai penyemprotan ya. Sudah mulai penyemprotan, gunakan dosis yang sederhana saja, yaitu 1 sendok glio, 1 sendok makan glio dalam 10 liter air. Kita aduk ya, kemudian kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam tangki, kita cukupkan airnya, baru kemudian kita semprotkan. Nah, ini untuk powdery mildew ya, agak berbeda dengan downy mildew ini adalah ada embun tepung, artinya ada tepungnya. Namanya powdery adalah tepung ya. Jadi tepung ini ya jamur yang akan menyerang pada tanaman anggur yang biasanya terjadi saat ya peralihan musim kemarau ke musim penghujan ya, dan ini biasanya menyerang pada daunnya tapi juga menyerang pada buahnya ya. Warna kemudian ini bisa kita lihat pada gambar ya. Ya, ini sambil saya lihat ini teman-teman dari Kebumen, Bu Yuli Erawati. Terima kasih Bu Yuli, Kebumen ya. Madura hadir ya, terima kasih. Oke. Ya, lain waktu kebuka jalan-jalan ke Kebumen lagi, Bu Yuli. Ya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah powdery mildew. Biasanya ada embun berwarna putih yang meluas ya. Ini biasanya pada daun dan juga pada tanaman buahnya anggur, sehingga menyebabkan daun ataupun anggurnya nanti tertutupi, dan pada daun nanti akan menyebabkan daunnya gugur. Kemudian awal serangan buah ini biasanya berwarna putih dan serangannya menjadi coklat, berkutir, berkerut, buahnya jadi cacat ya. Seperti itu. Jadi nanti akan berkerut ya, sehingga mungkin buahnya cacat. Nah, ini kalau sudah seperti itu pada saat kita melakukan perawatan tadi, melakukan juga kalau pada buah mesti dibuang dari sejak awal ya. Oke, kemudian kita memangkas tentu saja yang sudah terserang tadi, embun putih ini dibakar ya, tentu saja dipangkas daunnya, diambil buahnya yang terserang, yang mengkerut tadi, kemudian dibakar. Ya, ini kita musnahkan dengan cara dibakar dan dimasukkan ke dalam tanah. Ya, jadi dipangkas daunnya yang kering-kering tadi, kemudian kita bakar, kita masukkan ke dalam tanah. Nah, untuk pencegahannya dan pengobatannya kalau sudah terserang gini, kita semprot dengan glio sudah disaring. Caranya seperti tadi ya, 1 sendok glio dilakukan dalam 10 liter air terlebih dahulu. Kemudian setelah kita aduk rata, kemudian kita masukkan dengan disaring. Kemudian kita cukupkan airnya sampai 1 tangki 12 hingga 15 liter. Kita semprotkan, dan khusus untuk musim hujan ini mohon kiranya sering dilakukan
ataupun diulang rapat waktu penyemprotannya, jadi agak rapat penyemprotannya, ya sering diulang. Yang tidak menggunakan anggurnya yang tidak menggunakan dengan plastik ataupun dengan naungan yang lainnya, tentu saja nanti akan kena air hujan dan bisa jadi glio ini ke hujan di sore hari, maka paginya upayakan siram dengan air biasa, kemudian semprot dengan glio lagi ya. Ini diupayakan apalagi pada saat musim hujan sering diulang. Ini adalah Downy mildew, ini adalah Powdery mildew. Ini dua hal penyakit jamur yang hampir sama tapi sedikit berbeda. Kalau pada Downy mildew ada bercak-bercak berwarna kuning yang nanti akan meluas berwarna coklat. Sementara pada Powdery mildew ini ada bercak-bercak warna putih, kayak embun seperti itu, kayak serbuk seperti itu, berwarna putih yang nanti meluas juga sama, nanti akan berwarna putih. Kemudian nanti akan menjadi coklat. Dua-duanya ini adalah penyakit utama pada tanaman anggur. Maka kami sarankan untuk pencegahannya dari sejak awal semprotkanlah glio ya. Mungkin tidak terlalu sering tetapi akan lebih baik kita mulai dengan dosis yang rendah terlebih dahulu supaya apa? Supaya jamur glionya sudah berkembang di seputaran tanaman terlebih dahulu, belum ada jamur-jamur yang lain ataupun nanti mencegah jamur yang lain ya, untuk membantu mencegah jamur yang lain, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekali lagi, karena kita kalau sudah terserang seperti ini biasanya sebarannya cukup cepat dan biasanya juga agak kesulitan untuk mengendalikan. Yang ketiga adalah karat daun atau Perospora vitis, di mana karat ini berwarna mirip seperti jamur tadi, cuman warnanya titik-titik ya, berwarna kuning dan nanti akhirnya kecoklatan ya. Biasanya namanya karat, ini menyerang pada daun-daun yang tua dan ini menular. Sisi bawah daunnya ada warna tepungnya berwarna jingga atau spora jamur. Jika dilihat bagian atasnya tetap warnanya sama hijau tetapi agak sedikit kekuningan. Jadi bagian bawahnya ada berwarna spora ini jamurnya, yang di bagian atasnya berwarna hijau kekuningan. Jadi kalau dibolak-balik warnanya agak berbeda ya. Ini berarti sudah ada penyakit karat daun yang menyerang pada tanaman anggur kita. Ya, apa kabar nih yang Pak Eko lagi menonton ini? Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, komandan dari Facebook Group Pertanian Agro NASA ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman semua. Ini serangan berat pada karat ini biasanya sampai menutup lapisan spora dan nanti daun akan rontok. Jadi kalau pada bagian bawah sudah menjadi serangan yang berat dan seluruh permukaannya tertutup oleh karat daun, maka proses fotosintesa menjadi terhambat karena mulut-mulut daunnya tertutup oleh karat daun sehingga nanti daunnya akan menjadi rontok. Ya, ini produksinya juga nanti karena daunnya berkurang, biasanya produksinya juga akan menjadi berkurang ataupun terhambat ya. Hampir sama untuk pengendalian jamur ini ataupun karat ini, yaitu dengan mengambil ataupun memangkas daun ya yang terserang. Kemudian tanaman-tanaman ini biasanya juga berdekatan dengan tanaman-tanaman yang menjadi inang ya, artinya ada tanaman-tanaman di dekatnya yang terserang juga karat daun ya. Ini tentu saja perlu mendapat perhatian. Jadi selain pada tanaman anggur yang kita tanam, maka tanaman inang ataupun tanaman di dekat tanaman anggur ini juga perlu dibuang ataupun dijauhkan ya, kalau mungkin tanamannya masih kita butuhkan. Tetapi kalau itu tanaman yang menjadi tanaman bukan utama dari tanaman anggur, maka kita bisa jauhkan ya, karena ini bisa menjadi tanaman inang pada tanaman dua penyakit yang dari depan, termasuk karat daun yang ketiga ini. Maka kita semprotkan mulai dari sejak awal dengan glio yang sudah disaring, ataupun kalaupun terpaksa menggunakan dengan fungisida, maka kita bisa menggunakan dengan fungisida yang berbahan aktif mancozeb ataupun Benomil ya.
Dan ada juga teman-teman yang bisa menggunakan dengan pestisida ataupun dengan menggunakan bubur California. Karena kita tahu bahwa kita makan buah anggur ini kalau kita menggunakan dengan yang pestisida kimia ataupun fungisida kimia, maka kemungkinan besar pestisida atau fungisida tadi akan terserap kepada tanaman anggur, sementara anggur nanti langsung kita makan ya. Jadi akan masuk ke dalam tubuh kita ya, kurang begitu baik ya kalau kita terlalu sering dengan menggunakan pestisida ataupun fungisida yang kimia. Jadi akan lebih baik kita gunakan yang alami ya. Mungkin kita gunakan dengan Glio dari sejak awal, itu akan sangat membantu ketika penyakit yang utama yang ada pada tanaman anggur. Kemudian ada busuk buah atau grey mold ya. Di sini juga ada busuk buah di mana gejalanya hampir mirip-mirip dengan tanaman-tanaman yang lain, tentu, tapi ini lebih banyak menyerang pada buah ya. Jadi biasanya ditandai dengan jaringan bagian dalam kulit yang merekah itu ya, atau mungkin agak kisut seperti itu, buahnya menjadi mengkeret, menjadi coklat tua. Ya, ini banyak menyerang pada tanaman, pada buahnya ya, bukan pada daunnya. Pengendaliannya hampir semuanya sama, semua daun, semua buah yang terserang atau yang busuk ya diambil, dibuang. Kalau perlu bisa dibakar, kemudian masukkan ke dalam tanah. Dan rutinkan kita menggunakan dengan penyemprot bio dari sejak awal, ini sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu untuk serangan-serangan berbagai penyakit yang ada di tanaman anggur, karena kita tahu tanaman anggur ini adalah tanaman yang banyak mengandung air sehingga rentan terhadap serangan jamur ya, serangan jamur. Kemudian kita bisa juga menggunakan dengan pestisida alami bubur bodoh ya, ataupun menggunakan bila terpaksa kita bisa menggunakan dengan bahan aktifnya manet ataupun sinet ya. Kemudian yang terakhir ya, saya ambilkan 5 yang sering terjadi. Ini adalah pada bagian tangkai daunnya ya. Kita ada anthracnose yang bisa juga menyebabkan kudis, karena penyebab kudis ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah anthracnose, Elsinoe, kemudian Sphancelloma ya. Ini tiga-tiganya bisa menyebabkan kudis. Yang pertama adalah karena kudis ini menyerang pada bagian batang, tapi juga bisa menyebabkan pada bagian daun serta pada bagian buah. Nah, ini bercak kelabu di bagian tepi berwarna coklat kemerahan ya. Serangan pada buah maka akan mengeras dan berkudis ya. Tentu saja kudis ini seperti kayak benjolan yang muncul pada bagian daun ataupun tanaman ataupun batang. Sama pengendaliannya, sanitasi, pengendalian, kemudian buah-buah yang terserang, daun yang terserang, ataupun batang yang terserang, mau tidak mau kita lakukan, kita pemangkasan, kita pruning ya, kemudian kita ambil, kita buang ke dalam tanah ya, kemudian kalau bisa kita bakar supaya jamurnya tidak menyebar kemana-mana ya. Kemudian rutinkan dengan penggunaan Glio yang sudah disaring. Nah, ini sejak awal kita lakukan seperti itu untuk mencegah itu, maka akan lebih baik kalau dilakukan dari sejak awal penanaman. Jadi utamanya pada saat musim hujan ini tentu saja penyemprotan akan jauh lebih baik untuk mencegah. Karena sudah terserang maka mau tidak mau kita mesti rutin, dan kalau terpaksa kita baru bisa menggunakan dengan fungisida ataupun pestisida ya. Fungisida untuk utamanya untuk jamur. Ya, saya sapa dulu nih teman-teman. Oh ya, ini ada Bu Disna Erliansah. Terima kasih Bu Disna. Ya, salam buat Pak Bayu atau Pak Triyono yang ada di sana. Terima kasih. Ya, yang sedang menonton, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ya, Bu Ika Wulandari. Oke, terima kasih ya. Ya, selamat melihat dan live di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk jaringannya. Kembali kepada yang terakhir tadi tentang penyakit, yaitu sanitasi, tetap pemangkasan ya. Dan untuk mencegah saya sarankan 5 penyakit yang utama pada tanaman anggur ini akan lebih baik kalau kita menggunakan secara rutin ya Glio.
karena ini adalah penyakit yang barangkali tidak bisa kita hindari karena tanaman ini adalah rentan ataupun sensitif terhadap jamur. Jadi sering-seringlah semprot-semprotlah dengan menggunakan Glio, walaupun mungkin dosisnya agak rendah nggak apa-apa ya, yang penting rutin. Ya mungkin dosisnya cuma 1 sendok teh per tangki nggak masalah ya, tapi yang penting rutin. Ya supaya apa? Supaya Glio yang kita semprotkan bisa menghadang penyakit-penyakit yang akan menyerang pada tanaman anggur kita. Ya, kemudian untuk hama ada beberapa hama yang mungkin cukup mengganggu pada tanaman anggur kita, yaitu yang pertama adalah apogonia. Ya, ini kumbangnya kalau makan seperti itu ya. Jadi kalau kumbangnya makan bukan seperti kayak ulat dari pinggir, tetapi juga kayak belalang, makannya dari tengah. Jadi agak lubang-lubang seperti itulah. Ya namanya destruktor, maka sering juga kumbang daun ini adalah apogonia destruktor. Ini adalah hamanya ya, warnanya cakep ya, cuman dia perusak, jadi sangat merusak anggur kita. Kemudian ini yang kecil-kecil tapi juga berbahaya, yaitu tungau atau mite ya, ini warnanya putih. Biasanya di bawah daun kita lihat seperti itu, warnanya putih-putih. Jadi waspadalah utamanya pada bagian bawah daun. Kalau di bagian atas daun mungkin tidak terlihat karena dia lebih suka di bagian bawah daun ya. Kemudian tungau merah ini juga cukup berbahaya, warna tungaunya juga merah, hampir mirip seperti gejala pada penyakit doni mildew tadi ya. Ada coklat kekuningan, tetapi jangan lupa kalau kita buka di bawahnya ada titik-titik sedikit berwarna merah, kalaupun bisa kita peka di situ. Kalau kita menyerang pada bagian buahnya, nah itu kita juga menyebabkan buah kita menjadi mengerucut menjadi kisut-kisut seperti itu ya, hampir sama ya gejalanya. Cuman kalau dari penyakit biasanya ada titik-titik warna putih ataupun warna yang lain. Ini adalah Phylloxera ya, hampir sama juga. Ini semuanya nempel pada bagian bawah daun. Sehingga bagian bawah daun ini rutinlah kita melihat gejala-gejalanya, ataupun mungkin kita lihat apakah sudah ada jamur ataupun mungkin hama yang menyerang pada tanaman anggur kita, maka kita lihat bagian bawah daun ya, kita lihat bagian bawah daun. Ya, ini adalah Phylloxera, kecil-kecil warnanya ini, tapi sangat berbahaya, maka menyebabkan warna daunnya menjadi ada yang kuning, ada yang hijau, dan serat-serat daunnya nampak. Ya, nah ini seperti ini benjol-benjol ini, dan kalau sudah jadi kupu ataupun jadi lalat ya, jadi lalat seperti ini Phylloxera vitifolia. Ya, ini jadi ada lalatnya. Maka saran kami ya, dua-duanya ini mulailah disemprotkan dari sejak awal dan rutin ya, dosis kecil sekalipun tidak masalah untuk mencegah ya. Untuk mencegah dosis kecil tidak masalah. Ya, maka dosis kecil tidak masalah untuk kita lakukan penyemprotan dari sejak awal, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian panen ya. Setelah kita melakukan perawatan, pemupukan dan lain sebagainya, ya, maka kita masuk pada langkah yang terakhir, yang langkah yang paling menyenangkan adalah kita panen dari hasil yang sudah kita tanam, yaitu panen. Umur panen ini biasanya tergantung dari jenis yang kita tanam, jenis anggur yang kita tanam, kemudian iklim di mana iklim tempat tanaman anggur itu kita tanam, serta ketinggian tempat. Di atas 300 meter di atas laut, maka biasanya panennya agak mundur ya, panennya agak mundur. Untuk daerah-daerah yang rendah, ini umurnya kurang lebih sekitar 90 sampai 100 hari setelah pangkas. Ya, jadi setelah pangkas. Ya, kemudian untuk daerah dataran tinggi ya agak sedikit lebih lama, yaitu 105 sampai 110 hari. Ya. Jadi kalau dalam satu daerah ini satu tanaman anggur itu bisa kita panen
bisa mencapai 3 kali panen ya kalau dalam 1 tahun ya, tapi biasanya rata-rata seringnya adalah 2 kali ya, seringnya adalah 2 kali. Dan ada juga yang dibikin anggur ini berbuah di luar musim ya, membuahkan di apanya sepanjang kali menanam. Ini ada beberapa trik ya, termasuk untuk penggunaan pupuknya, yaitu kita dengan menggunakan pupuk nutrisi itu adalah anggur ini bisa dipetik tanpa musim, kalau boleh dibilang begitu ya, tanpa musim. Artinya ada yang nanti panen, besok lagi bulan depan ada yang panen, besok lagi ada yang panen, artinya bisa disetel ya, nanti bisa disetel. Nanti kita bisa kita lihat para perangguran teman-teman mitra di anggur, di grup-grup anggur di Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa anggur bisa dipanen ya, dipanen beberapa kali dalam dalam satu lahan, bisa dipanen beberapa kali ya. Kemudian kita lanjutkan di sini ya, untuk tanaman anggur setelah ini panen. Jadi panen anggur bukan ada anggur yang dipanen pada saat bulan-bulan tertentu banyak atau bulan-bulan tertentu yang lainnya ada sedikit, tetapi kita bisa setel, kita bisa atur supaya buahnya bisa selalu ada buah yang dipanen. Untuk masa panen rata-rata ini umumnya dimulai 30 hingga 70 hari setelah muncul buah. Ya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan lah ya. Yang biasanya dari warna hijau menjadi kuning untuk varietas jenis yang putih, atau merah menjadi ungu untuk varietas yang merah ya. Ini biasanya akan mengalami peningkatan gula dan penurunan asam pada buah-buahan ya. Jadi akan mengalami peningkatan gula atau rasa manisnya dan penurunan rasa asam di dalam buah-buahan ya pada fase-fase ini. Kemudian tingkatan kemasakan buah yang baik yang dipanen adalah warna dalam satu tandan atau satu dompolan itu sudah rata. Butir buahnya ini kalau kita lepas sudah mudah ya, dan buahnya kenyal serta lunak. Secara umum, secara global di belahan bumi utara ya, sebagian besar varietas matang dari Agustus sampai November. Sedangkan di belahan bumi selatan dari Maret hingga Agustus ya. Ini secara umum ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian biasanya benih itu akan mengeluarkan 3 hingga 7 tunas per minggunya. Nah, panen pertama anggur ini biasanya mulai dari 2 tahun ya. Tadi sudah sampaikan waktu pemangkasan, biasanya nanti akan dipanen setelah 2 tahun, dan kemudian tahap-tahapannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini adalah kesaksian daripada penggunaan Green Star yang sudah dipakai oleh teman-teman kita pada sebagian tanaman anggurnya. Jadi ini masih menggunakan Green Star saja ya. Kemudian yang menggunakan Green Star lagi pada tanaman yang anggur jenis yang hijau ya. Jadi ini ditanam yang baru menggunakan Green Star saja ya. Apa sih kelebihannya setelah kita menggunakan dengan teknologi NASA ini? Yang pertama adalah buahnya atau dompolannya menjadi lebih lebat ya, lebih lebat. Artinya satu dompolan akan terjadi buah agak lebih banyak. Kemudian rasa manis daripada anggurnya ini akan lebih manis. Jadi kadang-kadang meningkat beberapa skala Brix begitu kalau kita pakai alat kadar kemanisan. Kemudian ini adalah aman karena kita menggunakan Glio dan kita menggunakan BVR. Ini adalah pengendali hayati ataupun pestisida organik, sehingga aman untuk tubuh kita, ataupun kalau kita makan kita aman. Tentu saja karena dompolannya tadi banyak, buahnya banyak, kemudian panennya tentu saja kalau kita total tentu saja akan meningkat ya. Itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, bisa berbagi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan dunia perangguran akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih banyak lagi
buah anggur yang akan kita panen ya untuk kita makan, dan tentu saja aman ya, aman karena kita menggunakan dengan pengendali hayati yang organik dan pestisida yang organik. Oke, itu saja teman-teman semua ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat pagi. Sampai jumpa teman-teman semua di lain waktu, di lain kesempatan, dan berbeda tema. Bye-bye.